Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita mulai dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyajikan data kuantitatif baik dalam bentuk distribusi frekuensi ya, dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk diagram ya. Dimana nanti untuk data kuantitatif itu bisa kita sajikan dalam bentuk histogram namanya. Oke. Yang pertama tentang bagaimana cara kita menyajikan data kuantitatif dalam bentuk distribusi frekuensi dalam bentuk tabel. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau untuk data kualitatif kita perlu mendaftar dulu ya setiap unsur yang akan dihitung frekuensinya. Itu karena unsur-unsur pada data kualitatif itu adalah berupa kategori-kategori ya. Misalnya kalau dalam contoh data yang sebelum-sebelumnya kita bahas, metode pembayaran ya. Di sana ada transfer, ada mobile banking, ada internet banking, ada tunai gitu ya. Maka kita akan mendaftar itu di data kualitatif. Begitu pula merek HP ya, Samsung, Oppo, Vivo, dan seterusnya. Itu. Sedangkan ketika kita berhadapan dengan data kuantitatif, kita akan berhadapan dengan angka yang begitu beragam. Yang ketika itu mau didaftarkan semuanya ya, di list semua unsur-unsurnya, itu sangat mungkin kita akan mendapatkan sekian banyak angka yang dihitung frekuensinya. Itu, dan tentunya itu menjadi tidak efisien untuk melihat bagaimana karakteristik dari data tersebut, atau menjadi tidak efisien untuk bisa mengambil informasi dari data tersebut. Nah, oleh karena itu kemudian pada data kuantitatif dalam penyajian distribusi frekuensinya kita perlu menentukan rentang ya, rentang dari data tersebut. Itu dengan adanya rentang tadi ya, atau interval ya, biasanya itu kita akan menjadi mudah dalam menentukan frekuensi dari masing-masing rentang tersebut. Oke, ini akan bisa difahami kalau kita akan langsung ke praktek ya. Nah, tapi sebelumnya kita akan coba jelaskan dulu secara teori ya, bagaimana tahapan-tahapannya. Yang pertama, ketika kita ingin membuat distribusi frekuensi dari data kuantitatif, kita perlu menentukan banyaknya kelas dulu. Nah, itu yang pertama. Kelas ini nanti akan berisi dari kumpulan data. Itu. Setelah kita menentukan banyaknya kelas, baru kita bisa menentukan interval tiap kelas. Itu. Setelah kita menentukan interval tiap kelas, barulah kita bisa menentukan batas interval dari tiap kelas tersebut. Nah, kira-kira ini langkah-langkahnya. Oke, kita lanjutkan ya, nanti akan bisa dipahami kalau kita langsung praktek. Oke, menentukan banyaknya kelas itu bisa dengan menggunakan rumus ya. Bisa menggunakan rumus, bisa juga nanti sesuai dengan kebutuhan kita, gitu ya. Kalau kita perlunya 3 kelas, maka kita buat 3 kelas. Kalau dirasa terlalu sedikit gitu ya, kita bisa perbesar menjadi 5 kelas dan seterusnya. Tuh. Namun kalau kita mau menggunakan rumus juga bisa, maka rumus yang kita gunakan untuk menentukan banyaknya kelas itu adalah 3,322 ditambah logaritma dari banyaknya data. Kalau data yang kita miliki ada 50, maka logaritma 50. Dan seterusnya. Setelah menentukan banyaknya kelas, barulah kita bisa, ini contoh soalnya ya. Misalnya contoh soal ini kita mempunyai 25 sampel. Tuh. Barulah kita menentukan interval kelas. Di mana interval kelas itu bisa ditentukan berdasarkan data terbesar dikurang data terkecil, gitu ya. Lalu dibagi dengan banyaknya kelas. Itu. Nah, setelah kita menentukan interval kelas, barulah kita bisa menentukan batas kelas. Kayak gimana prakteknya? Kita langsung saja ya ke contoh
data yang kita miliki. Misalnya kita punya data penjualan pakaian misalnya. Data penjualan pakaian dari toko 1 sampai toko 57 di bulan Februari lalu. Misalnya inilah data penjualan pakaian dari 57 toko di bulan Februari. Gitu ya. Ada 105 pieces, ada 433 pieces, dan seterusnya. Nah, ini yang saya katakan. Kalau data kualitatif ya, kita akan mendapatkan ini berupa kategori-kategori ya, dan kita bisa mendaftarkannya, mengumpulkannya. Begitu. Tapi untuk data kuantitatif, datanya sangat beragam. Jadi tidak memungkinkan kita mendaftarkan semua. Itu nanti menjadi tidak informatif distribusi frekuensi yang kita buat. Maka agar tidak terlalu banyak unsur-unsurnya yang perlu kita hitung frekuensinya, maka kita perlu menentukan banyaknya kelas terlebih dahulu. Maka banyaknya kelas tadi seperti yang sudah kita sama-sama simak, yaitu 3,322 ya, ditambah logaritma yang dimaksud di sini adalah logaritma 10 ya. Logaritma dengan basis 10, logaritma dari banyaknya data yaitu 57 tadi ya. Oke, kita coba cek. Ya, benar ya 57. Jadi kita dapatkan ya banyaknya kelas adalah 5,077. Itu. Yang misalkan kita bulatkan menjadi 5. Itu. Kemudian selanjutnya kita perlu menentukan interval kelas. Nah, menentukan interval kelas kita perlu data tertinggi dan data terendah ya. Maka kita perlu data tertinggi dan data terendah. Kita bisa menggunakan rumus max ya untuk data tertinggi, yaitu 495, sedangkan data terendahnya menggunakan rumus min, yaitu sebesar 105. Maka kita bisa menentukan intervalnya, yaitu nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi banyaknya kelas 78. Oke, oh ya, mohon maaf ya, ini saya koreksi. Jadi banyaknya kelas ini, nah meskipun secara pembulatan sebenarnya ini kan tetap 5 ya, tapi dalam pembuatan distribusi frekuensi ini saya menyarankan ini dibulatkan ke atas. Itu jadi 6. Meskipun di sini hanya 5 ya, 5,077 ya. Artinya kalau mau dibulatkan sampai satu bilangan saja ya, tidak ada angka di belakang koma, seharusnya kan 5 ya, tapi di sini saya ambil kelasnya menjadi 6. Jadi dibulatkan ke atas langsung saja. Itu tidak memperhatikan apakah dia bisa dibulatkan ke atas atau tidak. Jadi ketika ada 5 koma, artinya ada lebihannya meskipun kecil, tetap dibulatkan ke atas. Begitu, sehingga nanti intervalnya adalah sebesar 65. Nah, interval 65 inilah yang menjadi acuan kita dalam membuat kelas-kelas, interval dari masing-masing kelas. Jadi kita akan mulai membuat tabelnya ya. Kita akan buat di sini, kita beri nama interval, di mana data batas awalnya adalah 105 ya, yaitu data terendahnya ya, 105 sampai, oke, ini sengaja saya buat seperti ini ya, nanti ada maksudnya. Tadi intervalnya ada 65 ya, berarti 105 ditambah 65. Oke, jadi interval yang pertama itu adalah, kelas yang pertama adalah diisi oleh data yang bernilai 105 sampai 170. Ini kelas yang pertama. Kelas yang memuat data 105 sampai 170.
Itu. Kemudian kelas berikutnya adalah dari 171 sampai sama. Ini ditambah 65. Tuh. Nah, cara ini akan bisa kita buat lebih simpel dengan menggunakan rumus. Jadi yang ini ditambah 1 ya. Ditambah 1, sedangkan yang di sini sama seperti di atasnya. Artinya di sebelahnya di sebelahnya ditambah 65. Sehingga kita cukup menariknya saja sampai dapat 6 kelas ya. Nah, itu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dapat 6 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita punya 6 kelas. Ini dengan intervalnya 65. Nah, ini yang saya maksud kelas itu ini ya. Ini kelas yang pertama, yaitu kelas yang memuat data 105 sampai 170. Kemudian kelas berikutnya 171 dan sampai 236 dan seterusnya sampai kelas yang ke-6 yang memuat data 435 sampai 500. Tuh. Nah, inilah yang kita cari frekuensinya. Kemudian frekuensi relatifnya dan frekuensi relatif dalam persen. Tuh. Jadi kita akan menghitung gitu ya. Dari 105 sampai 170 itu ada berapa kali data itu muncul gitu ya. 105. Kemudian ini tidak termasuk ya. 127 ya. Karena 127 itu di antara 105 sampai 170, maka dia masuk dalam frekuensi ini. Jadi ada 1, ada 2 begitu ya. Kemudian 113 juga 3 gitu ya, dan seterusnya. Itu. Jadi semua nilai antara 105 sampai 170 kita hitung ada berapa. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, namun tentunya kalau kita menghitung secara manual itu menjadi tidak efisien. Makanya kita akan menggunakan rumus. Nah, rumusnya ini agak sedikit berbeda ya. Kayak langkahnya kita akan blok dulu semua isian dari frekuensi itu dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu ya. Lalu kemudian kita masukkan rumus yaitu frekuensi. Oke. Nah, untuk rumus frekuensi ini dia perlu datanya ya, data secara utuh yang lengkap. Jadi kita akan blok data dari 105 sampai data ke 57 yaitu 299. Kemudian dia memerlukan batas atasnya. Bins array itu adalah batas atasnya, yaitu ini ya, ini batas atasnya. Ini yang kita blok. Oke. Kita tutup kurung. Nah, kemudian tambahan lainnya, ini biasanya kita enter ya. Biasanya kita enter, tapi kita enter dengan tambahan tombol, yaitu tombol control, shift, lalu enter. Ya, ini secara bersama. Control shift-nya kita bisa tekan duluan ya, kemudian kita tekan enter tanpa melepas tombol control dan shift. Maka dia akan menghasilkan jumlah data yang muncul untuk masing-masing kelas. Nah, untuk mengeceknya kita bisa pakai rumus sum ya, total apakah benar 57. Sudah benar ya 57. Oke, langkah berikutnya sama dengan langkah di data kuantitatif ya, jadi 7 banding 57. Kita beri tanda string ya agar dia dikunci. Kemudian kita copy paste ke bawah. Sedangkan frekuensi relatifnya tinggal dikali 100. Oke, ini saya buat 2 angka saja. Oke. Nah, inilah tabel distribusi frekuensi untuk data kuantitatif. Dalam hal ini adalah data penjualan dari 57 toko. Tuh.
Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya langkah-langkahnya. Oke, selanjutnya ini data distribusi frekuensinya. Nah, untuk data distribusi frekuensi yang seperti ini ya, yang menggunakan rentang-rentang ini, itu biasanya juga dikenal dengan tabel untuk data berkelompok. Nah, kenapa disebut data berkelompok? Karena dia mengelompok-mengelompok. Ini kelompok 1 ya. Kalau tadi kita sebutkan yang istilah kelas ya, ini kelompok 1, yaitu kelompok yang memuat data 105 sampai 170, dan seterusnya sampai kelompok yang ke-6 yang memuat data 435 sampai 500. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan membuat diagramnya, yang mana disebut dengan istilah histogram ya. Itu. Nah, untuk membuat histogram, kita tidak menggunakan fitur insert chart ya, tapi kita menggunakan fitur data analisis. Oke. Dan ini adanya hanya di Excel. Kalau di Kingsoft, WPS, tahu saya tidak ada, tapi mungkin istilahnya yang lain ya, berbeda begitu. Nah, data analisis ini sangat mungkin tidak muncul dalam kondisi standar Excel masing-masing laptop kalian. Tapi ini akan kita munculkan ya. Dia adanya di ini, kalau ada home, insert, dia adanya di data ya, di bagian data, dan dia akan berada di pojok kanan atas data analisis. Tapi umumnya kalau laptop yang belum pernah digunakan untuk menganalisis data, dia tidak akan muncul. Kita akan memunculkannya. Caranya kita klik file, kemudian pilih options, kemudian pilih add-ins. Oke, nah di add-ins ini umumnya dia akan proses loading ya, agak lama ya, memang karena agak berat. Setelah itu kita klik go, yang di bawah ini ada klik go. Nah, pastikan analisis toolpath-nya diberi tanda centang. Nah, seperti ini punya saya sudah centang ya, baru kita klik OK. Oke. Nah, setelah itu bisa dipastikan fitur data analisisnya sudah muncul. Kalau sudah muncul, kita klik data analisis. Oke, nah di sana bisa kita lihat ada banyak alat analisis ya, tapi kita pilih yang histogram ya. Ini ada histogram, kita klik OK. Nah, nanti akan muncul kotak dialog ya. Di sana ada beberapa isian yang mesti kita masukkan datanya. Ada input rank. Nah, input rank ini kita masukkan data kita ya, yang utuh dari 105 sampai 259 ya. Ini kita blok semua. Itu. Kemudian ada bin rank. Nah, bin rank tadi kita gunakan yang sama ya. Batas atas yaitu 170 sampai 500 ini. Itu. Nah, kemudian kita centang chart output agar histogramnya muncul. Kemudian untuk output options ya, secara umum dia akan membuka sheet baru, tapi kalau kita tidak ingin muncul di sheet baru, artinya output dari histogram ini adanya muncul di sheet yang sedang terbuka sekarang ini juga, maka kita ganti ke output rank. Kita letakkan kursor kita di sini ya, lalu kita arahkan di mana histogram itu akan kita letakkan. Misalnya kita letakkan di sini. Tuh. Kemudian kita klik OK. Nah, dia akan muncul. Ini sama seperti tabel yang kita miliki di atas ini, dan ini adalah histogramnya. Nah, cuma histogram ini belum tepat karena umumnya histogram itu memang mirip dengan diagram batang, tapi diagram batang yang tanpa jeda. Nah, ini kan ada ruang kosong ya antara 170 dengan 236, antara 236 dengan 302 dan seterusnya, itu ada jeda ya, ada ruang kosong. Kalau histogram itu seharusnya tidak ada ruang kosong. Artinya kita harus hilangkan ruang kosong itu dengan cara apa? Kita klik 2 kali pada batangnya ya, sehingga muncul tampilan di sebelah kanan ini.
Nah, pada bagian gap width ya, itu kita nolkan ya. Ini kan ada 150 ya. Ini kita buat menjadi 0. Nah, sehingga nanti tampilannya seperti ini. Nah, inilah histogram, yaitu bentuknya mirip dengan diagram batang tapi rapat antar data kelompok datanya. Itu. Oke, yang berikutnya, nah ini ya, selain histogram, kita juga bisa menyajikan data kuantitatif dengan time series. Namun syaratnya adalah jika data tersebut adalah data, kita bisa menyajikannya dalam bentuk diagram garis ya tadi. Syaratnya data yang kita miliki adalah data time series. Artinya data yang diambil dari waktu ke waktu. Nah, kalau data yang sebelumnya ini kan dia data cross-seksional ya. Data cross-seksional time series ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi dia data yang diambil, kalau cross-seksional adalah data yang diambil dari satu waktu tapi dari berbagai tempat. Sedangkan untuk data time series itu adalah data yang diambil dari satu tempat namun diambil dari waktu ke waktu. Sebagaimana ini contoh datanya. Jadi data tentang saldo giro Bank Umum Syariah dalam miliar rupiah ya. Dari bulan Januari 2015 sampai Desember 2018. Nah, ini kita bisa sajikan dalam bentuk diagram garis. Karena diagram garis ini adalah diagram yang akan lebih informatif ketika menyajikan data dari waktu ke waktu. Artinya kita bisa melihat tren ya, kita bisa melihat tren dari satu data itu. Kita bisa melihat fenomena dari data tersebut dari waktu ke waktu. Apakah dalam hal ini gitu ya, saldo girobus itu mengalami kenaikan, malah mengalami penurunan, atau stabil atau fluktuatif gitu ya. Ada fenomena musiman yang terjadi. Nah, itu kita bisa lihat dengan menggunakan grafik garis. Oke, caranya ya cukup sederhana ya. Kita cukup memblok data yang kita miliki ya, bulan maupun saldonya ya secara keseluruhan. Lalu kemudian kita insert, kita pilih yang garis ya. Nah, ini. Kita klik, nah sudah jadi. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana pergerakan saldo girobus dari Januari 2015 sampai November 2018. Itu ya. Jadi secara umum kita lihat terjadi kenaikan ya, meskipun ada fluktuasi naik turun, namun secara umum dia naik. Itu. Nah, jadi diagram garis juga bisa kita gunakan untuk data kuantitatif, tapi syaratnya jika data tersebut adalah data time series, data dari waktu ke waktu. Nah, itu ya, ada dua jenis diagram ya, diagram garis dan histogram yang bisa kita gunakan untuk menyajikan data kuantitatif sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Oke, saya pikir cukup ya untuk penjelasan tentang penyajian data kuantitatif. Silahkan nanti dicoba kembali di laptopnya masing-masing. Dan sebagaimana biasanya, pekan berikutnya kita akan praktek menggunakan Zoom. Mohon dipersiapkan sebaik mungkin. Kita akhiri perkuliahan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.